Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita semua. Selawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki pertengahan bulan Ramadan, dan sebentar lagi kita akan memasuki tanggal 17 Ramadan atau malam nuzulul Quran, di mana pada malam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran pertama kali kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Qadar ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Sahabat karib yang dirahmati Allah, momentum nuzulul Quran bukan hanya sekedar peristiwa sejarah, tetapi juga mengandung banyak hikmah dan perlu kita pahami dan kita renungkan. Di antaranya Al-Quran sebagai pedoman hidup. Allah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman bagi manusia agar tidak tersesat dalam menjalani kehidupan. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Allah berfirman yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, serta pembeda antara yang benar dan yang batil. Dengan Al-Quran, kita dapat memahami mana yang halal dan mana yang haram, mana yang baik dan mana yang buruk, serta bagaimana menjalani kehidupan yang diridhoi oleh Allah. Hikmah yang kedua, turunnya Al-Quran secara bertahap sebagai rahmat. Al-Quran tidak diturunkan secara sekaligus, tetapi bertahap selama 23 tahun. Hikmah dari turunnya bertahap ini adalah memudahkan umat dalam memahami dan mengamalkannya, memberikan keteguhan kepada Rasulullah SAW dalam menghadapi tantangan dakwah, menyesuaikan wahyu dengan situasi dan kebutuhan umat pada masa itu. Hikmah yang ketiga yaitu Al-Quran sebagai obat dan rahmat. Di dalam Al-Quran terdapat penyembuh bagi penyakit hati, seperti kegelisahan, kebimbangan, dan kebodohan. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 82, yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ketika seorang membaca dan memahami serta mengamalkan Al-Quran, hatinya menjadi tenang dan kehidupannya lebih terarah. Hikmah yang terakhir, Al-Quran sebagai sumber ilmu dan kejayaan umat. Sejarah mencatat bahwa umat Islam mencapai puncak kejayaan ketika berpegang teguh kepada Al-Quran. Namun ketika umat Islam mulai meninggalkannya, mereka pun mengalami kemunduran. Oleh karena itu, kita harus kembali menjadikan Al-Quran sebagai pedoman utama dalam setiap aspek kehidupan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini Al-Quran dan merendahkan kaum yang lain dengannya. Sahabat karib yang dirahmati Allah, dari hikmah-hikmah tersebut, mari kita jadikan peringatan nuzulul Quran sebagai momentum untuk semakin mendekatkan diri kepada Al-Quran. Tidak hanya membaca, menghafal,
tetapi juga memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang mencintai dan mengamalkan Al-Quran, sehingga menjadi syafaat di hari kiamat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.